Halo, saya Sabit Huraira. Selamat datang di kumpulan video belajar JavaScript dari nol. Oke, sekarang saya akan mulai membahas terkait dengan JavaScript. Jadi yang pertama di sini sudah ada sebuah HTML. Ini cuma HTML sederhana sebenarnya. Nantinya HTML ini akan saya koneksikan dengan sebuah file JavaScript. Oke. Dan yang kedua, ini adalah tampilan dari si HTML-nya yang ada pada browser. Nah, hanya saja karena nanti kita kan mau belajar JavaScript. JavaScript ini terus terang akan sering berkaitan erat dengan yang namanya HTML. Karena memang dia salah satu tugasnya untuk memodifikasi si HTML itu sendiri. Oke, membuatnya dinamis lah. Nah, jadi kalau kita langsung connect ke HTML, saya takutnya nanti kita udah benerin JavaScript, terus kita harus kotak-katik HTML-nya. Sehingga akan makan waktu banget dalam kita belajar dasar-dasar JavaScript. Sehingga di sini dalam belajar JavaScript kita akan menggunakan konsol saja. Di sini klik inspect. Nah, ini ya. Jadi pada browser tuh biasanya ada sebuah konsol seperti ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kita akan pakai ini saja untuk menampilkan JavaScript-nya dan membuat materi kita menjadi lebih efisien. Oke. Nah, yang pertama kita akan koneksikan si JavaScript ini dengan file index.js ini, Yang pertama, cara kita konekin, kita akan masukkan script seperti ini. Dan kita berikan source-nya itu index.js, seperti ini. Oke. Dengan cara ini sebenarnya si HTML ini secara otomatis akan membaca dari file index.js ini. Jadi kita akan coba membuktikan apakah dia sudah terkonek atau belum. Sekarang kita akan masukkan perintah untuk mencetak konsol. Misalnya hello world. Ya, biasalah ya, hello world. Seperti ini, oke. Nah, ini kita akan coba refresh halaman dari si browsernya. Maka dia, nah ini muncul hello world, oke. Artinya JavaScript kita, file HTML kita ini sudah terkoneksi dengan si file JavaScript-nya. Oke. Nah, hal pertama yang akan kita bahas dari JavaScript, kalau tadi kita sudah coba hello world, nah selanjutnya yang perlu kalian ketahui adalah bagaimana cara mendefinisikan variabel pada JavaScript. Oke. Jadi untuk mendefinisikan variabel pada JavaScript, kita selazimnya menggunakan keyword let seperti ini. Nanti akan ada keyword lain, tapi untuk permulaan kita akan menggunakan keyword let yang disertai dengan nama variabelnya. Oke. Misalnya di sini your name. Your name, ini nama variabelnya ya, your name ini. Kalian bebas memberikan nama-nama lainnya. Tapi di sini saya berikan nama your name dan saya akan berikan nilai, misalnya your name is Sabit seperti ini ya. Oke. Nah, di sini ada, saya tutup kalimatnya dengan titik koma. Jadi sebenarnya titik koma ini lazim digunakan dari berbagai jenis bahasa pemrograman. Ada yang mewajibkan, ada yang nggak pakai gitu kan. Dan di JavaScript sebenarnya titik koma ini nggak wajib. Gitu. Jadi di sini gunanya apa? Gunanya titik koma ini untuk memberitahu si aplikasi atau si program kalau baris ini sudah habis, sudah beres, saya tutup dengan titik koma. Gitu. Sebenarnya tadi saya bilang dia nggak wajib di JavaScript, tapi alangkah baiknya kalau kalian menyisipkan titik komanya saja pada kode kalian, agar kode kalian lebih rapi dan lebih mudah dipahami saat membacanya. Oke. Nah, di sini saya sudah definisikan variabel your name. Sekarang kita akan coba mencetak variabel ini dengan console log ya. Saya akan console log variabel your name seperti ini, oke. Dan ini kalau kita refresh menjadi, nah ini, Sabit. Dia akan mencetak pada konsolnya variabel si your name-nya. Oke. Itu yang pertama. Nah, yang kedua misalnya saya mau definisiin ini variabel your age. Misalnya umur saya 33 sekarang, sudah cukup tua. Oke, your age seperti ini. Oke ya. Ini saat saya cetak nah ini dia munculkan 33. Oke. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya di sini. Kenapa ketika saya definisikan variabel your name di sini menggunakan tanda kutip 2 sebagai pembuka dan penutupnya? Sedangkan pada variabel your age tidak menggunakan kutip 2 pada pembuka dan penutupnya. Nah, apa sih bedanya? Bedanya adalah jadi kedua variabel ini memiliki tipe data yang berbeda.
Apa itu tipe data? Jadi tipe data itu adalah jenis dari suatu datanya. Sebagai contoh, yang bagian atas, variable your name, dia memiliki tipe data string atau label. Jadi sifatnya seperti tulisan-tulisan teks. Oke. Sementara variabel kedua, your age ini memiliki tipe data number atau angka. Yang dimana kedua-duanya berbeda. Jadi ketika kalian mendefinisikan variabel untuk string, kalian harus membuka dan menutupnya dengan tanda kutip 2. Sementara kalau kalian mendefinisikan dengan number, kalian cukup tidak perlu menggunakan kutip 2 tadi. Oke. Nah, JavaScript itu sendiri bisa dibilang sebuah bahasa dengan dynamic typingnya ya, dynamic. Artinya tipe datanya bisa dinamis. Maksudnya dinamis gimana nih? Jadi kalau di bahasa pemrograman lain, kalian biasanya diwajibin untuk menentukan jenis tipe datanya dari awal. Sebagai contoh, kalian harus menentukan your name ini adalah string. Dan ketika kalian memasukkan nilai number ke dalam your name, maka dia akan menjadi error. Dalam JavaScript, tidak. Sebagai contoh, misalnya your name ini tiba-tiba saya timpa nama nilainya dengan misalnya 90 seperti ini. Jadi kita akan coba cetak console log-nya, your name kita ulang lagi cetaknya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, nah dia nggak masalah. Dia berubah nilainya dari string, dari sabit menjadi 90. Menjadi angka atau number. Itu di JavaScript yang dimaksud dengan dynamic typing. Jadi tipe datanya hanya akan mengikuti dari nilainya saja. Gitu ya. Nah, di dalam JavaScript sendiri sebenarnya ada beberapa jenis tipe data, oke. Jadi yang pertama dia punya tipe data number. Number itu berisi misalnya nih 100.000 ya, berisi angka. Oke. Seperti ini ya. Jadi ini kalau saya cetak nilainya console log ya, your number seperti ini, dia pasti menghasilkan 1000. Dan kalau saya coba cetak tipe datanya, cara mencetak tipe data itu dengan perintah type of di sini. Type of itu berarti tipe data dari si your number. Nah ini, oke, saya coba refresh. Nah ini, dia menampilkan tipe datanya number. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kalian bisa mencetak sebuah variabel yang namanya string. Nih, your string. String ini akan berisi label atau kata-kata. Seperti ini. Nah, ini kalau kita coba cetak tipe data si hello world, si your string, ya. Ini akan nampil seperti ini. Nih, string tipe datanya. Yang terakhir ada yang namanya boolean. Boolean ini sebuah nilai yang isinya cuma true sama false saja. Jadi nilai dia cuma ada 2, true atau false. Biasanya nanti kita gunakan pada case-case tertentu ya, terutama case-case kondisional seperti ini. Jadi ini kalau kita cetak akan menjadi boolean. Oke. Nah, kemudian ketika kalian coding JavaScript, mungkin saya perlu sampein dulu ya. Jadi ketika kita coding JavaScript, mungkin nanti kalian codingnya bisa jadi akan banyak banget. Dan coding yang banyak itu akan semakin sulit dimengerti dan dipahami. Artinya kalau biar kalian nggak kesulitan, kalian harus memberikan komentar pada kode-kode kalian. Nah, dalam JavaScript ada 2 cara memberikan komentar pada kode. Yang pertama, kalian bisa memberikan komentar dengan cara memberikan keyword garis miring pada suatu baris seperti ini ya. Kemudian satu baris itu otomatis tidak akan dieksekusi oleh si aplikasi. Itu. Oke. Atau kalian kalau nggak mau dari awal nyetaknya, misalnya kalian nyetaknya seperti ini di tengah, ini adalah contoh komentar gitu kan. Nah, dia juga bisa. Jadi pokoknya yang ada di balik garis miring 2 kali ini, sebaris itu otomatis akan menjadi komentar. Oke. Atau misalnya kalian ingin memasukkan komentar yang nilai yang berjumlah lebih dari 1 baris. Misalnya ini adalah contoh dari komentar. Nah, ini jumlahnya lebih dari 2 baris. Jika lebih dari 2 baris, kalian dan nggak mau repot-repot, kalian bisa gunakan
garis miring bintang, dan jangan lupa ditutup dengan bintang garis miring. Persis sama dengan yang ada pada CSS. Oke. Nah, itu terkait dengan variabel. Nah, sebenarnya pada JavaScript, variabel intinya itu ada 3 ini aja nih, variabel intinya ya. Tapi kalau variabel-variabel tipe data yang misalnya data-data yang kompleks seperti array segala macam nanti kita pelajari. Tapi tipe data intinya ada 3 ini. Namun ada tipe data lain sebenarnya. Sebagai contoh, yang pertama itu ada tipe data undefined seperti ini. Ini merupakan tipe data yang tercipta kalau kita belum memberikan nilai pada sebuah variabel. Nih ya. Jadi variabel your undefined ini belum kita definisikan nilainya. Dan kalau kita cetak dia, kita cetak misalnya kita mau nyetak apa sih variabel dari si your undefined ini? Seperti ini, maka menjadi seperti ini. Oke, itu undefined. Kemudian nanti juga dalam JavaScript kalian bisa menemukan tipe data lainnya, tapi kita akan pelajari lebih lanjut di materi selanjutnya ya. Jadi yang perlu kalian ketahui ini adalah jenis-jenis tipe data dari JavaScript. Oke. Nah, yang kedua kita akan pelajari terkait pendefinisian variabel. Jadi di sini bisa kalian lihat, setiap kita mendefinisikan suatu variabel, kita akan menggunakan yang namanya let. Keyword let, oke. Misalnya let my name Sabit misalnya seperti ini. Kita bisa menggunakan keyword let. Nah, keyword let ini kalian gunakan ketika kalian ingin mendefinisikan sebuah variabel yang masih bisa berubah nilainya. Sebagai contoh, di sini saya memasukkan let my name. Jadi kalau saya console log my name di sini, tentu saja nilainya adalah Sabit. Nih, my name-nya Sabit, oke. Tapi saya masih bisa merubah nilai my name ini. Misalnya saya rubah menjadi Hurairah. Sini nama harian saya. Jadi ketika saya konsol ulang si my name, maka di sini akan berubah menjadi nih Hurairah. Oke. Nah, ada cara kedua untuk mendefinisikan variabel selain dengan menggunakan let, yaitu menggunakan kata kunci atau keyword const seperti ini. Dari namanya kalian bisa lihat artinya dia konstan. Oke. Ada dia konstan, misalnya my birthday. Seperti ini. Saya sembarangan ya. Misalnya bulannya aja kali ya, Agustus seperti ini. Oke. Dan ini kalau saya cetak my birthday seperti ini, oke. Ini akan berubah akan mencetak bulan Agustus, oke. Sekarang bagaimana jika saya merubah nilai my birthday? Jadi saya mau rubah nih ulang tahun saya yang tadinya di bulan Agustus, mau saya rubah menjadi September misalnya, seperti ini. Oke. Dan kita gunakan konsol ulang. Kita cetak ini. Sini ya. Nah, dia error. Dia error kenapa? Karena memang dia melakukan assignment kepada variabel yang tipe datanya konstan. Gitu. Itu bedanya ya. Jadi ketika kalian menggunakan let artinya nilainya bisa berubah. Ketika kalian menggunakan konstan artinya nilainya tidak bisa berubah lagi. Oke. Nah, sesungguhnya ada cara ketiga dalam mendefinisikan sebuah variabel, yaitu dengan menggunakan kata kunci var seperti ini. Var ini mirip-mirip nilainya, modelnya dengan si let. Jadi var ini kalau kalian definisiin variabel dengan var, kalian bisa merubah-rubah nilainya. Misalnya var umurnya dari 20 seperti ini ya. Kita console log my umur gitu kan. Sorry, ini jangan umur ya, my age, sorry. Jadi nggak konsisten Inggris dan Indonesia campur-campur. Jadi ini my age. Oke. Kemudian di sini saya setting lagi my age-nya sama dengan misalnya 22 setelah 2 tahun kemudian ya. Saya cetak di sini. Oke. Apakah tercetak? Sorry, yang ini kita komen dulu karena ini tidak valid. Nah, ini dia tercetak. Dua-duanya bisa. Jadi sifatnya sama banget kayak si let. Si var ini pun bisa mendefinisikan variabel dan merubah variabel tersebut. Hanya saja dalam JavaScript sebenarnya var ini merupakan salah satu cara mendefinisikan variabel pada JavaScript model terdahulu. Oke, jadi dulu tuh belum ada yang namanya let sama const. Ini baru dikenalin pada ES6.
gitu. Nanti kita bahas terkait dengan history JavaScript ya. Nah, sehingga penggunaan var ini sangat-sangat tidak direkomendasikan gitu untuk kalian semua. Nanti akan ada case-nya, case tertentu kapan kalian bisa menggunakan var bagusnya. Tapi sejauh ini yang kita pelajari, kalian harusnya menggunakan LED saja dan menghindari penggunaan var. Nanti kita bahas. Yang jelas si LED itu, saya kasih bocoran sedikit ya. Si LED itu block scope, sementara si var itu function scope. Nanti kita akan bahas lebih jauh terkait dengan hal tersebut. Oke ya. Nah, kemudian yang terakhir, kalian sebenarnya juga bisa langsung mendefinisikan variabel tanpa memberikan kata kunci let, const atau var. Misalnya ya, my apa nih? My global. Misalnya, I want to learn ya, to learn JavaScript. Seperti ini ya, misalnya ya. Terus ini saya cetak. Misalnya nih my global. Oke, apakah bisa tersimpan nilai my global nih? Ternyata bisa. Tanpa kita menggunakan kata kunci let dan var pun dia tetap berjalan dengan lancar. Namun ini sangat tidak direkomendasikan bagi kalian semua. Jadi kalian kalau bikin coding JavaScript sebisa mungkin hindarkan tidak menggunakan penggunaan keyword let, const atau var. Kenapa? Karena variabel seperti ini akan tersimpan secara global dan itu akan membuat performa aplikasi kalian berjalan tidak bagus. Oke, itu dulu dari saya. Kalau kalian bingung, jangan sungkan bertanya di kolom komentar. Nantikan video selanjutnya terkait JavaScript. Oke, sampai jumpa.